Sekali lagi saya mau tekankan di sini Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Meskipun ada Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa, meskipun ada jaminan tentang penyertaan Tuhan, meskipun ada Roh Kudus yang selalu hidup di dalam hidup para murid, akan tetapi kalau para murid tidak mau pergi, apakah semua bangsa akan menjadi murid Tuhan? Tidak akan pernah. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan saat pagi hari ini, karena itu pergilah. Mari kita pahami bahwa pergilah ini adalah yang dimaksud Tuhan adalah action. Pergilah ini adalah yang dimaksud Tuhan adalah tindakan nyata. Tidak hanya diam. Tidak hanya plonga-plongo. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadikan murid itu bukan hal yang mudah. Menjadikan mie goreng menjadi makanan yang mantap saja itu tidak gampang. Apalagi menjadikan murid dan semua bangsa kerinduan Tuhan dijadikan muridnya. Ini bukan pekerjaan mudah. Kalau tidak dimulai dengan action, pergi. Tindakan yang real, tindakan yang nyata. Visi Tuhan tadi itu hanya sebatas mimpi. PR besar bagi para murid adalah menindaklanjuti dengan tindakan yang real, tindakan yang nyata. Mereka sudah punya modal yang hebat. Ada kuasa Tuhan, ada janji penyertaan, ada Roh Kudus. Tapi semua itu modal yang hebat itu akan menjadi sia-sia kalau mereka tidak mau melangkahkan kaki untuk pergi. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi para murid adalah para murid yang taat. Mereka mau pergi dan mulai memberitakan kabar baik atau Injil ini. Kenapa Injil dikatakan kabar baik? Iya, karena Tuhan Yesus mengasihi manusia yang berdosa. Dia rela mati demi menebus dosa manusia. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Kemudian dia naik ke surga. Itu menunjukkan bahwa dia menang atas maut. Ini harus diberitakan ke seluruh dunia. Ini berita istimewa, ini berita baik yang harus diberitakan. Dan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pada murid waktu itu. Tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua, setiap orang percaya yang saat ini menerima anugerah Tuhan, keselamatan. Sekarang PR-nya, actionnya apa sih bagi kita? Tindakan nyata kita itu untuk mewartakan Injil itu bagaimana, itu saja Bapak Ibu. Jadi visi itu tanpa misi adalah sia-sia. Misi apa yang perlu kita lakukan untuk mendukung visi Allah yang luar biasa tadi? Tindakan real apa, tindakan nyata apa yang perlu gereja lakukan? Yang perlu dilakukan oleh orang-orang percaya untuk memberitakan Injil itu. Mari kita belajar bersama-sama saat pagi hari ini. Jadi ketika Tuhan memerintahkan untuk menjadikan semua bangsa muridku Bapak Ibu, tindakan real nyata yang harus kita lakukan adalah maka kita harus rela menjadi murid terlebih dahulu. Murid dengan jemaat berbeda Bapak Ibu. Ya, sekali lagi saya mau katakan, murid dengan jemaat Tuhan itu berbeda. Murid Tuhan dengan jemaat Tuhan itu berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Murid itu dari kata matetes Bapak Ibu. Yaitu memeluk sebuah ajaran, menghidupinya, dan dijadikan asas dalam kehidupannya. Jadi kalau murid-murid Tuhan, berarti dia memeluk ajaran Tuhan, dia menjadikan ajaran Tuhan itu sebagai asas untuk gaya hidupnya. Jadi ada lagu yang seperti ini Bapak Ibu. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu, bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku.
Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Ibu bapak, pujian ini mau mengatakan bahwa ketika seorang itu menjadi murid Tuhan, hidup dirinya di dalam Tuhan dan hidup Tuhan di dalam dirinya, dia hidup, tetapi bukan dia sendiri yang hidup, tetapi bagaimana Kristus hidup di dalam dirinya. Jadi bagaimana pikirannya, perasaannya, kehendaknya, kelakuannya itu dipimpin oleh Yesus. Jadi bagaimana Yesus ini benar-benar menjadi sentral di dalam kehidupannya. Ini murid Tuhan. Berbeda dengan jemaat Tuhan. Kalau murid Tuhan, itu pasti jemaat Tuhan. Kalau jemaat Tuhan, belum tentu menjadi murid Tuhan. Karena pada faktanya banyak jemaat Tuhan yang tidak menjadikan ajaran Tuhan sebagai asas, menjadi dasar dalam gaya hidupnya. Yang dimau Tuhan adalah bukan jemaat Tuhan, tetapi murid-murid Tuhan. Ini visi Tuhan. Bagaimana seluruh bangsa menjadikan pengajaran Yesus sebagai asas gaya di dalam kehidupannya setiap hari. Bagaimana Kristus hidup di dalam kehidupannya, memimpin kehidupannya secara penuh. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, jadi mari kita menjadi mengerti yang dikehendaki Tuhan tidak hanya sebatas kita menjadi jemaatnya, tapi bagaimana kita harus menjadi murid-murid Tuhan. Dan mari kita sebagai orang-orang percaya, jemaat Tuhan, benar-benar menjadi murid-murid Tuhan yang menjadikan ajaran-ajaran Tuhan itu sebagai dasar, asas di dalam kita hidup setiap hari. Yang kedua, ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana ketika Tuhan memerintahkan kita untuk menjadikan semua bangsa muridku, apa sih tindakan nyata yang perlu kita lakukan? Yang kedua adalah kita harus mau bayar harga. Ibu bapak, kita harus rela untuk berkorban. Para murid waktu itu ketika dipanggil Tuhan menjadi murid-muridnya, harga yang mereka bayar cukup mahal. Mereka meninggalkan pekerjaan lama mereka. Mereka meninggalkan kehidupan lama mereka. Mereka menjadi orang-orang yang percaya penuh kepada Tuhan. Mereka meninggalkan segala sesuatu yang mereka dulu itu sudah nyaman, Bapak Ibu. Tapi semua harus rela dilepas, semua rela ditinggalkan. Dan dia mulai mengikut Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan. Ibu Bapak, harga yang harus dibayar untuk menjadi murid Tuhan adalah menyangkal diri. Apa artinya menyangkal diri? Mengatakan tidak. Kepada apa? Kepada segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengatakan tidak kepada dosa. Jadi menyangkal diri itu artinya adalah mengatakan tidak. Kamu yang mencuri itu toh? Oh tidak. Itu menyangkal diri, mengatakan tidak. Jadi ketika kita mau menjadi murid Tuhan, untuk menjadikan kita ini sebagai pembawa berita kabar baik ini, mau tidak mau Bapak Ibu, kita harus rela membayar harga. Kita harus rela meninggalkan kehidupan lama kita. Kita harus rela menyangkal diri. Yang dulu seneng dukun, ya mari jangan dukun. Dulu sering marah-marah tidak jelas, apakah kita sudah meninggalkan kehidupan itu? Yang dulu seneng berzina, apakah kita sudah meninggalkan itu? Yang dulu sering menduakan Tuhan, apakah kita sudah meninggalkan itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harga yang harus dibayar untuk menjadi murid Tuhan adalah memikul salib. Ada jemaat Tuhan di tempat ini Bapak Ibu, dia pernah mengatakan kepada saya, Pak, luh durung garing kok wis mbrebes milih meneh. Artinya Bapak Ibu, ketika masalah belum selesai membuat dia bangkit untuk move on kembali. Tuhan sudah kasih lagi izinkan masalah ada dalam kehidupannya. Itulah salib yang harus kita bayar. Dan banyak orang mengolok-olok dia, ya kuwi hadiah dari wong Kristen yang ngono kuwi rekoso. Itu adalah salib yang harus dipikul oleh anak-anak Tuhan. Tidak mudah menjadi murid Tuhan. Menyangkal diri. Apa yang kita senangi harus kita sangkal, tidak kita senangi karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Memikul salib bagaimana kita dipanggil juga untuk menderita Bapak Ibu. Tidak hanya menikmati kasih karunia. Siapa ngomong dari wong Kristen kepenak? Abot.
Baru ketika orang percaya ini mau menyangkal diri, mau memikul salibnya, baru Tuhan mengatakan, ikutlah aku. Tuhan mau sampaikan Bapak Ibu, tidak mudah menjadi pengikut Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, ikutlah aku, apa maksudnya kata-kata ini? Kita diajak untuk selalu fokus sama Tuhan. Bagaimana Tuhan yang berjalan di depan, kita di belakangnya. Kalau kita tidak fokus sama Tuhan, kita akan tersesat. Kalau kita tidak fokus sama perintah Tuhan, kita tidak akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Kalau kita tidak fokus sama apa yang dimau Tuhan, kita nuruti kehendak kita sendiri, maka sia-sialah iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai murid-murid Tuhan harus mau bayar harga. Kita harus rela berkorban. Dan kita harus benar-benar mau percaya secara utuh kepada Tuhan. Jangan seperti para murid, mereka nampaknya ragu-ragu kepada Tuhan. Kita harus percaya secara utuh kepada Tuhan. Kalau kita tidak percaya, tidak akan ada ketaatan Bapak Ibu. Kalau tidak ada ketaatan, tidak akan ada perubahan hidup. Kalau tidak ada perubahan hidup, kita tidak akan pernah mampu menjadi saksi untuk memberitakan kabar baik. Pak Agung bisa maju ke depan. Selamat sore Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Pak Agung sudah berapa lama mengenal saya? Kalau tidak salah mungkin dari tahun 2009-2010. Ya. Sampai sekarang ya mungkin 10 tahunan ya Pak ya. Pak Agung percaya kepada saya? Percaya Pak. Percaya? Percaya. Sungguh? Pak Agung percaya enggak ketika saya berkata, Pak, saya ini bisa loh mengubah tisu menjadi uang 100.000? Belum. Iya, saya akan buktikan kepada jenengan pagi ini bahwa saya layak dipercaya. Om Abed bisa minta tolong tisunya Om? Ambilkan satu saja buat saya. Tisu ya Pak? Tisu Pak. Tisu? Om Abed? Benar? Tisu? Untuk lebih meyakinkan Pak Agung, silakan tolong bakar tisu ini Pak. Bakar Pak. Ya, saya akan ubah tisu ini menjadi uang 100.000 rupiah. Perhatikan baik-baik. Masih ragu kan? Uang sungguh Pak ini. Uang sungguh. Ada uang, ada nomor serinya. Bisa dicek. Bisa dicek asli Pak. Silakan. Ada uang, ada nomor serinya? Di Raba, di Terawang, asli. Ini uang sungguh. Ini uang sungguhan Bapak Ibu Saudara. Dan ya itu tadi hanya permainan saja. Saya mau sampaikan di dalam permainan ini bahwa manusia itu sangat sulit untuk percaya. Tetapi ketika ada masalah dalam hidup jenengan, apa yang jenengan lakukan? Ketika masalah-masalah demi masalah ada dalam hidup jenengan, apa yang jenengan lakukan? Lantruk, males ya kan? Padahal kita sudah tahu, bahkan menyanyikannya mungkin ratusan kali, Bapa Engkau sungguh baik. Kadang kita hanya mengenal Tuhan itu hanya luarnya saja. Kita belum mengenal Tuhan secara utuh, sehingga kita tidak mau percaya kepada Tuhan. Ketika orang sudah tidak percaya kepada Tuhan Bapak Ibu, maka orang tidak akan mau taat kepada Tuhan. Dan ketika orang tidak mau taat kepada Tuhan, hidupnya tidak akan berubah. Hanya ketaatan kepada Tuhanlah yang bisa merubah hidup orang percaya. Dan ketika orang itu berubah Bapak Ibu, dia bisa menjadi teladan. Jadi jangan mengajarkan berenang kalau Anda tidak bisa berenang. Jangan mengajarkan matematika kalau Anda tidak bisa matematika. Jangan mengajarkan
Tuhan. Banyak orang Kristen itu diubahkan hanya casingnya saja. Sudah lama ikut Tuhan tetapi tidak berubah-ubah. Casingnya tidak sudah berubah. Bisa seger saya ikut bungkuk. Jeroani jihajib tidak mau diubahkan oleh Tuhan. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kalau kita memang mau menjadi bagian dari kepanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada seluruh bangsa, supaya semua bangsa menjadi murid-murid Tuhan. Mau bayar harga, rela meninggalkan hidup lama kita, menggantikan dengan hidup yang baru. Kita hidup di dalam Tuhan, kita tetap fokus kepada Tuhan, kita mengikut Tuhan dengan taat, dengan setia, dan kita terus percaya kepada Tuhan. Jangan pernah meragukan Dia. Kenapa? Karena di dalam Yesus ada kuasa baik di surga maupun di bumi. Saya percaya Bapak Ibu, kita tidak akan pernah rugi derek Gusti. Oleh sebab itu ngatek gepeng ilir monggo don derek Gusti. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi hidup ini hanya sekali. Bagi yang belum menikah, kalau menjadi pasangan hidup, carilah pasangan yang terbaik. Jodoh asal-asalan. Demikian kita semua, hidup ini hanya sekali Bapak Ibu. Kita harus memilih yang terbaik untuk sebagai paugeran hidup, sebagai pegangan hidup. Yesus adalah pegangan hidup yang terbaik. Kita tidak akan pernah kecewa di dalam Tuhan. Kita akan dimampukan untuk menjadi murid-murid Tuhan, untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik ke seluruh bangsa, sehingga semua bangsa menjadi murid Tuhan. Dimulai di mana kita ada dulu. Beritakanlah Injil, beritakanlah kabar baik, beritakanlah Yesus di mana kamu ada, di keluargamu, di tempat kerjamu, dimanapun. Dengan kita terus mau menjadi murid, terus kita mau membayar harga untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.